Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syederalun, ketemu lagi dengan saya Sri Anggun. Kali ini saya berada di Kerkhof Pocut, tepatnya di kota Banda Aceh. Kali ini kita bakal mengulik bagaimana sejarah tentang Kerkhof Pocut. Ikutin terus keseruannya. Baik, terima kasih. Kita sekarang berada di Komplek Kerkhof. Jadi Kerkhof itu adalah sebuah komplek makam yang di dalamnya itu dikumpulkan orang-orang Belanda di seluruh Aceh pada masa penjajahan Aceh dulu oleh Belanda pada tahun 1873 sampai 1904 ya. Jadi di Kerkhof ini adalah kita bisa membuktikan bahwa keperkasaan orang Aceh dibuktikan di Kerkhof. Karena di Kerkhof ini seluruh serdadu dan marsose dan perwira-perwira malah sampai ke jenderal dari Belanda tewas di Aceh dan dimakamkan di Komplek Kerkhof yang terletak di jantungnya kota Banda Aceh pada saat itu. Nah, sejarah telah membuktikan bahwasanya orang Aceh sangat perkasa dalam melawan penjajah Belanda. Kenapa orang Aceh menyatakan kepada Belanda kafir? Ya, sedangkan dengan para yang lain-lain yang ingin menjajah Aceh seperti Jepang, seperti Portugis dan sebagainya tidak menyatakan Aceh sebagai kafir. Jadi disinilah membuktikan Aceh ini sangat marah kepada Belanda karena Belanda itu sudah mengganggu orang Aceh di bidang agamanya yang dipeluknya, yang diyakininya menjadi agama yang dipegang oleh orang Aceh yang sangat teguh, yaitu Islam. Maka ketika Islam ini diganggu oleh penjajah, oleh Belanda, maka orang Aceh menyatakan ke Belanda itu adalah sebagai kafir. Jadi sebagai kafir yang telah mengganggu orang Aceh beragama pada saat itu. Nah, keperkasaan orang Aceh bisa dibuktikan di Komplek Kerkhof ini, ya, yang semuanya seperti yang saya jelaskan, dari prajurit terendah di marsose Belanda itu sampai ke jenderalnya terkubur di sini. Keperkasaan orang Aceh, kegigihan orang Aceh, kepahlawanan orang Aceh terhadap sejengkal tanah yang ingin dijajah di Aceh, tetap dia melawan sampai akhir hayatnya. Ini dibuktikan dalam naskah Perang Sabir yang dikaryakan oleh Tunku Si di Pantai Gulu. Kenapa karya ini dikumandangkan pada saat Perang Belanda itu? Itu adalah suatu sastra dan syair yang terakhir sifat perlawanan terhadap Belanda oleh orang Aceh itu sudah pada titik dari penghabisan. Ketika ini ulama turun tangan waktu penjajahan Belanda di saat agresi-agresi yang dipertontonkan oleh penjajah yang begitu membabikan kita di Aceh, inilah kehadiran para tunggusi yang ada di Aceh pada saat itu. Jadi dalam berbagai cara yang dilakukan oleh orang Aceh, baik orang ulama, oleh orang prajurit biasa, oleh para tungku-tungku, jadi pada bidangnya masing-masing ikut mengkontribusikan untuk membebaskan Aceh dari penjajahan. Di bidang ulama misalnya, orang Aceh telah berkarya lewat syairnya seperti syair Perang Sabir, ya, yang dikumandangkan di seluruh rumah-rumah menjadi edukasi, menjadi kitab edukasi, menjadi kitab semangat, menjadi kitab ketakwaan kita kepada Allah
bahwasanya melawan kafir ini adalah diwajibkan dalam agama Islam. Inilah bentuk yang terjadi keperkasaan, kedikdayaan orang Aceh dalam melawan penjajah bisa dibuktikan di komplek Kerkop yang ada di Banda Aceh ini. Jadi komplek Kerkop ini sekarang dikelola oleh Yayasan Pocut. Seluruh biaya pengelolaannya, seluruh biaya operasional yang ada di Kerkop ini itu adalah berasal dari negeri Belanda yang dikirimkan ke Aceh untuk perawatan situs yang sangat bersejarah ini. Nah, kehadiran situs ini bagi orang Aceh adalah sebagai kesimpulannya adalah sebagai kepahlawanan, kedikdayaan, keperkasaan, keberanian orang Aceh bisa dibuktikan di Kerkop ini. Nah, karena apa yang saya katakan tadi, dari prajurit yang paling rendah sampai ke jenderal pun ada di Kerkop Banda Aceh ini sebagai dari serdadu dan marsose dari Belanda yang menjajah Aceh pada waktu itu. Oke, kalau boleh tahu nama Kerkop itu berasal dari apa ya? Kerkop itu berasal dari negeri Belanda. Kerkop itu adalah namanya gereja, berasalkan dari asal-usul gereja. Jadi tempat gereja itu tempat istilah dari Belanda itu telah dimakamkan orang-orang pahlawan dari Belanda itu sendiri ya. Kerkop itu. Kemudian yang mengelola ini adalah Pocut, Yayasan Pocut. Yayasan Pocut itu dibentuk oleh orang Belanda sendiri, oleh serdadu dari kakek-kakeknya yang meninggal di Aceh. Jadi ini inisiatif dari kakek-kakek yang meninggal di Aceh, dari warga Belanda itu, inisiatifnya untuk memelihara Kerkop ini adalah terpelihara dengan baik yang berada di kota Banda Aceh. First off, the first question is, what are you doing guys in here in Aceh? We are on a holiday, and we first went to Bukit Lawang, and then we go to Pulawai, and now in Banda Aceh we want to know more about the tsunami, because it's big history. But before this, I asked the permission to record your video. Yeah, it's okay. She wants to replay. Yeah, it's okay. Yeah. What the next question? We can ask. Tadi kan dengarnya tuh lagi cari keluarganya tuh benar nggak? Oh, she heard that you looking for your family. Yes. Your family or your family? My great grandparents were from Semarang and from Ambon. And we saw a lot of people are from Ambon, and in the village in Belanda we saw some names, and we recognized it. So that's why I asked, is there Telusa in here? Because that's my family. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.